Sunday, church. Let's worship together. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sing it together. Above all kingdoms, Above all thrones, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Laid behind a stone, you live to die. you live to die, Rejected and alone, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. and thought of me above all. Laid behind a stone, You live to live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
Oke, shalom, selamat pagi. Pagi. Shalom. Semuanya sehat. Halo. Baik, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan melakukan ibadah penyerahan anak. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk sepanjang malam penyertaan Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan yang baik dan sehat. Semuanya karena kasih-Mu yang selalu baru tiap hari bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau serahkan ibadah kami hari ini, ibadah penyerahan anak. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan. Di hati kami, di rumah kami masing-masing. Biar ibadah ini juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur
atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Mengucap syukur buat kasih-Mu. Oh, we thank you Lord. Hallelujah. Thank you. I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you. I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you. I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you. I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you. Thank you. I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you. I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Silakan untuk Pastor Robert. Ya, oke. Kita menyerahkan Cherry Rebecca Ariana Sitohang. Ya, lahir tanggal 20 Oktober tahun 2020. Jadi usianya sekarang 3 bulan 15 hari pas. Ya, kurang lebih ya. Orang tua Coki Sitohang dan Melissa Sitohang, kakak Edi dan Elsa. Ya. Arti nama Rebecca ini bagus sekali ya, karena ada dua artinya. Yang pertama artinya adalah hamba Tuhan, servant of God. Yang kedua artinya adalah to tie firmly, atau mengikat, mempererat begitu. Jadi biarlah Rebecca ini pertama-tama dia mempererat keluarga Sitohang, terus keluarga besar Sitohang dan keluarganya Caca ya Ansari ya, dan bahkan keluarga besar dipakai Tuhan di sekelilingnya dan sebagainya, dan keluarga Barat, Hotapea, oke. Ya, biarlah Beka dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Tuhan luar biasa. Sekarang ini mari kita mau berdoa memberkati. Mari kita ya Pastor Kristo juga Pastor Lewi pas ada pelayanan sekarang ini, ada pelayanan, dia lagi ada acara juga di Zoom. Oke, mari kita angkat tangan kita, mari kita mau berdoa ya. Berdoa menyerahkan bayi BK ya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk bayi Rebecca yang so precious ini. Sungguh ini berkat yang luar biasa, anak ini bagi keluarga Coki dan Caca. Kau telah mempercayakan bayi ini pada mereka sebagai hadiah. Kami tahu dia adalah milik-Mu, seperti Hannah yang mendedikasikan Samuel kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka juga mendedikasikan bayi Rebecca kepadamu Tuhan. Help them as parents, Lord. Dalam ketidaksempurnaannya, dalam kekurangannya, yaitu tidak khawatir bahwa Rebecca berada di tangan yang aman, tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Cinta-Mu sempurna. Berikan kepada mereka juga kekuatan dan hikmat Tuhan untuk membesarkan dan mendidik anak ini di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus setiap hari untuk memimpin, membimbing dan menasihati Rebecca
selalu membantunya untuk tumbuh dalam kebijaksanaan, dalam perkembangannya, dalam kasih karunia dan pengetahuan, dalam kebaikan, kasih sayang, dan cinta. Yes. Biarlah anak ini akan melayanimu dengan setia, bertumbuh dengan kasih karunia, menjadi berkat buat kakak-kakaknya dan seluruh keluarganya. Dengan sepenuh hati juga dia mengasihi Tuhan sedini mungkin, Tuhan. Terima kasih Bapa, semoga biarlah dia menemukan sukacita di dalam hadirat-Mu. Amin. Your presence bersama-sama dengan Rebecca, Yes, Lord. Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, juga berdoa untuk kedua orang tua, untuk Coki dan Caca. Biarlah mereka bisa menjadi teladan bagi Rebecca untuk mengajar dan melatih dalam firman Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mendisiplinkannya dengan cara-Mu, Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan berkemah sekelilingnya, melindungi dan menjagai dari yang tidak baik. Tuhan, biarlah komitmen daripada kedua orang tua ini dengan iman mereka menyerahkan kepadamu ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ikut campur di dalam membesarkan anak ini dalam keluarga ini dan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah anak ini akan bersaksi, menjadi saksi tentang kesetiaan-Mu di dalam keluarga ini. Amin. Terima kasih Bapa untuk seluruh keluarga besar. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian buat nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga memberkati seluruh keluarga Sitohang. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak Ebi dan kakak Elsa. Tuhan juga sertai terus sukacita, berkat-Mu, damai sejahtera Yes. atas Ebi dan Elsa, menjadi kakak-kakak yang bijak, yang manis, yang mengasihi, juga turut membesarkan mendidik adiknya, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Coki dan Caca, berkat-Mu senantiasa berlimpah dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kiranya Tuhan terus membungkus mereka dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Amin. Tali kasih-Mu yang Yes, semakin erat. Dan Amin. hari ke depan, bahwa yang terbaik akan tiba buat mereka. Biarlah kami berdoa pintu-pintu terbuka buat mereka. Yes, Sehingga Lord. mereka semakin sibuk dan mereka akan semakin melayani Tuhan dan diberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, biarlah apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan menjadikannya berhasil. Yes. Terima kasih Bapak, tahun 2021 kiranya menjadi tahun yang baik dan tahun yang memberkati. Yes. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeah. Mari sama-sama nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Shalom, nama saya Coki Sitohang dan saya senang sekali bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian Jemaat New Wine International Church pada ibadah daring hari ini. Wow, sehat semua kelihatannya ya. Anda sih bisa lihat saya sehat ya. Saya hanya bisa percaya bahwa Anda semua dalam keadaan sehat. Setiap hari Minggu jam 10 pagi kita akan ketemu pada youtube.com/NWI Church. Dan selamat memasuki bulan Februari dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami berharap Anda bisa membagikan tautan ini, tautan daripada ibadah kita ini ke lebih banyak orang. Supaya di minggu-minggu depan kita bisa beribadah dengan lebih banyak orang lagi yang mendengarkan kabar baik keselamatan. Nah, hari ini akan ada perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus bersama dengan gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Siapkan biskuit, roti, crackers, atau sejenisnya, juga anggur, jus, teh, atau apapun yang bisa menggantikan makna, menggantikan daripada simbol darah Kristus, tetapi tidak menggantikan maknanya. Itu maksud saya. Bapak Ibu sekalian, NWI Church, @NWI Church adalah akun Instagram gereja dan Facebooknya adalah New Wine International Church. Sudah diikuti belum? Biar tahu kegiatannya. Nah, jika Anda belum menjadi satu jemaat di sebuah gereja, kami dengan senang hati, lapang dada membuka pintu rumah kami supaya Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Silakan isi saja formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Minggu ini kita akan tetap melakukan kegiatan seperti luar biasanya, dimulai dengan program interaksi lebih dalam lagi. Hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Pada acara ini, Bapak dan Ibu bisa bertanya banyak hal tentang apa yang disampaikan pada khotbah di setiap hari minggunya. Kemudian ada acara Bible Study yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Silakan Anda kirimkan DM ke Instagram @NWI Church atau @ChristopherTapiheru supaya kami bisa berikan tautannya. Lanjut ke hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Dan setelah worship at home, lanjut di jam 9.30 malamnya, belum ngantuk dong ya jam segitu ya, kita akan adakan Bible Study for Married Couples. Kalau mau ikutan, silakan kirimkan juga DM ke akun Instagram yang tadi sebelumnya sudah saya kasih tahu. Setiap persembahan, persepuluhan atau juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan via transfer bank dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau bisa juga dengan menggunakan dompet digital yang juga muncul di layar. Banyak sekali caranya untuk menabur di ladang Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan seperti yang tadi Anda saksikan juga pada tayangan sebelumnya, hari ini telah dilaksanakan, atau beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan child dedication. Dan itulah anak kami, putri kami yang ketiga, Rebecca. Puji Tuhan, Rebecca sudah diserahkan ke Tuhan dan kami semakin berbahagia sebagai keluarga. Jika ada putra-putri dari Bapak Ibu yang mau diserahkan kepada Tuhan, atau mau ada baptisan bagi keluarga Anda atau bagi Anda sendiri, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu Sylvia di sekretariat gereja yang masih melaksanakan work from home sampai sekarang. Tetapi Anda bisa menghubunginya lewat nomor-nomor yang tertera di layar atau juga lewat Instagram. Kirim aja direct message langsung. Dan di akhir dari pengumuman ini, saya mengingatkan pada Bapak Ibu untuk tidak lupa menggunakan masker kemanapun Anda bepergian, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun tentunya, dan menghindari kerumunan untuk sementara waktu. Jika ada Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan vaksin, saya ucapkan selamat, tetapi jangan kendor. Tetap prokes itu nomor satu, karena kita sudah ada di era new normal atau era kebiasaan baru. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Saya sendiri juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Immanuel.
May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. We thank you for your presence. We thank you for the Holy Spirit in the midst of us. Terima kasih untuk Kau hadir bersama-sama dengan ibadah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati, urapi kami semua. Biarlah firman Tuhan menjadi kehidupan buat setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin menyanyikan ada sebuah lagu yang kami tulis tahun 1991 dan lagu ini memang kami buat ketika kami akan melakukan KKR di Ambon. Dan bersama-sama pada waktu itu juga salah satu pembicaranya adalah Pak Yakob Nahuai. Beliau yang baru saja dipanggil Tuhan. Dan lagu ini adalah sebuah doa sebenarnya. Agar Roh Kudus kembali memulihkan gereja Tuhan. Memulihkan dengan apa? Dengan kuasanya, kuasa firman-Nya, kuasa urapan-Nya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu. Dan biar Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya di gereja-Mu ini Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya meneruskan tentang pembicaraan tentang What We Believe atau Anchor Series. Ya, apa yang New Wine International Church percaya yang ditulis di website-nya. Kalau saudara belum mengetahui bisa masuk ke nwicjkt.org. Di situ ada What We Believe atau apa yang kami percayai. Saudara, ada satu pernyataan yang sangat bagus sekali atau quotes yang bagus sekali yang ditulis oleh George Mueller. George Mueller mengatakan tentang bagaimana Roh Kudus dan firman Tuhan harus seimbang dan sejalan. George Mueller ini adalah seorang tokoh
salah seorang pendeta yang dipakai Tuhan di abad ke-19. Dan beliau mempunyai begitu banyak yayasan-yayasan panti asuhan yang dia mengumpulkan orang dari berbagai negeri, ribuan dan mungkin sampai 10.000, puluhan ribu anak-anak yang ditampung. Dan dia berkata dalam satu yang menjadi kebiasaan dia adalah, dia berkata bahwa saya tidak pernah minta uang dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan mengiring orang-orang yang tepat untuk membangun pelayanan ini. Dan luar biasa sekali. Dia katakan begini, saudara. If I look to the Spirit alone without the Word, I lay myself open to great delusions. If the Holy Spirit guides us all, He will do it according to the Scriptures and never contrary to them. Jika saya hanya mengarah kepada roh saja tanpa firman Tuhan, maka saya terbuka untuk berkhayal atau delusion. Jika Roh Kudus membimbing kita selalu, maka Dia akan melakukannya sesuai dengan Alkitab dan tidak pernah bertentangan. Luar biasa sekali. Dan luar biasa sekali bahwa pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, bahwa pada hari-hari ini yang diperlukan adalah, dan benar dari dulu sampai sekarang diperlukan adalah kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kita untuk kita bisa melihat firman Tuhan. Dan di New Wine kita percaya bahwa Roh Kudus berkarya dan bekerja dengan luar biasa, terbuka kepada setiap orang, setiap jemaat. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang ajaib, yang luar biasa, seorang sahabat kita, dia adalah sebuah pribadi. Roh Kudus bukan cuma hanya untuk dimengerti, tetapi Roh Kudus juga perlu dialami. Setiap daripada kita mengalami kepenuhan Roh Kudus pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita percaya, membuka hati kita bahwa Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, maka Roh Kudus ada. Lalu bagi kalangan karismatik, mereka percaya juga pengalaman dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal dengan berkata-kata dalam bahasa roh, seperti yang firman Tuhan katakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, lalu manifestasinya di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4, dan kami percayakan itu. New Wine International Church percayakan hal tersebut dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang menarik adalah roh itu, who is the Holy Spirit? Roh adalah kehadiran pribadi daripada Tuhan. The Holy Spirit is the manifest presence of personal God. Jadi adalah kehadiran pribadi daripada Tuhan. Bukan hanya kekuatan saja, tetapi Alkitab mengatakan bahwa sebelum, bahkan pada waktu penciptaan dimulai, sebelum atau pada waktu penciptaan dimulai, dengan roh Allah melayang-layang di atas perairan bumi yang hampa, gelap, dan berantakan. Gambaran sekarang adalah seperti hidup manusia, saudara. Dan di dalam penciptaan tersebut yang dilakukan adalah menerangi, merapikan, dan memperindah. Dalam Alkitab kita seringkali melihat pekerjaan roh Allah. Pada waktu itu Trinitas bekerja, saudara. Roh Kudus ada di situ karena dia adalah roh Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, saya ingin berbicara menekankan dari sisi Roh Kudus pada saat ini adalah kata ruach ya di dalam bahasa Ibrani yang dipakai pada waktu itu adalah menerangi, merapikan, memperindah. Dan sama seperti pekerjaan Roh Kudus, di antara sekian banyak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya adalah menerangi, merapikan, dan memperindah. Hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita adalah kosong, hampa, dan berantakan. Tetapi setelah kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus itu yang memulihkan kita. Dia menerangi hidup kita yang gelap, dia merapikan hidup kita yang berantakan, lalu dia memperindah hidup yang tadinya buruk dan jelek, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus ini adalah seperti sebuah tenaga, seperti sebuah kekuatan, ya. Pesawat terbang bisa terbang karena ada power jet, ada jet power. Nah, jet power adalah tenaga penggerak sehingga pesawat terbang tersebut bisa bergerak. Sama seperti ketika kita makan, saudara. Sama juga ketika kita makan, makanannya flat, maka tidak ada rasanya. Tapi begitu dikasih sambal, saudara, langsung berubah semuanya. Hidup kita tadinya biasa-biasa, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka terjadi perubahan yang sangat total, sangat masif dalam hidup kita. Dan yang luar biasanya adalah satu ayat dikatakan,
2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 mengatakan bahwa therefore is anyone in Christ, he is a new creation, has come, the old has gone, the new is here. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, who is Holy Spirit, maka kita tahu bahwa pekerjaan dia dalam hidup kita adalah memperbarui gitu. Ayat ini berkata bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seringkali kita mengartikan ayat ini hanya sebagai sebuah perubahan yang sekali dan selamanya. Padahal perubahan ini berulang-ulang, saudara. Ketika kita terus abide in Him, ketika kita terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membawa pembaruan, perubahan kita diciptakan baru, dan kita diulangi dan diperbarui terus. Itu adalah who is the Holy Spirit. Pekerjaannya dia, apa yang dia lakukan. Lalu saya masuk ke dalam poin yang kedua adalah Roh Kudus dengan gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Kalau sekarang dikatakan gereja adalah kumpulan orang percaya yang kita menonton di acara Zoom atau di YouTube atau di acara di TV dan sebagainya. Karena kita tidak bertemu sejak pandemi tersebut. Nah, gereja adalah kumpulan orang percaya. Dan gereja itu sebenarnya dari awal bukanlah bangunan. Tetapi arti daripada gereja adalah saudara-saudara dan saya. You and I are the church. Begitu. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang gereja tanpa Roh Kudus dan gereja dengan Roh Kudus. Gereja yang tanpa Roh Kudus adalah Tuhan menjadi jauh. Yang kedua, Yesus menjadi masa lalu, bukan hari ini. Tuhan tidak lagi personal dan dekat, tetapi dia menjadi jauh. Injil menjadi surat yang mematikan, hukum-hukum, aturan-aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Lalu yang keempat, gereja menjadi hanya sebuah organisasi saja, di mana seharusnya gereja menjadi living organism. Tetapi gereja tanpa Roh Kudus, maka dia hanya menjadi sebuah organisasi yang kerjanya rapat, terus segala sesuatu diputuskan di rapat ini, itu dan sebagainya. Bukan organisasi buruk, tetapi ketika kita menonjolkan organisasi sebagai yang nomor satu, maka Roh Kudus tidak lagi ada di situ, maka kita menjadi sebuah organisasi dan bukan sebuah gereja. Karena gereja itu sampai kapanpun dia adalah sebuah living organism yang tumbuh, bekerja, hidup. Nah, gereja dengan Roh Kudus, maka yang pertama adalah Tuhan menjadi dekat dan personal. Dan dialami setiap hari dan begitu dekat. Anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, maka mereka menjadi on fire, mereka menjadi begitu semangat di dalam pelayanan, begitu semangat di dalam membaca firman Tuhan dan kehidupannya. Lalu yang kedua, Yesus dan kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Firman itu menjadi kehidupan, hidup. 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Lihat di situ, Roh Kudus menghidupkan. Jadi pengalaman ini menjadi kehidupan, firman Tuhan menjadi kehidupan. Lalu 3, doa menjadi penuh kuasa. Semangat berdoa. Ada orang-orang yang terpanggil untuk pelayanan doa, mereka senang berdoa. Jadi mereka datang di gereja maupun di rumah mereka berdoa, mendoakan gerejanya, mendoakan gembalanya, mendoakan jemaatnya, mendoakan situasi, mendoakan keamanan, mendoakan berbagai macam doa-doa yang mereka naikkan dan bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Lalu yang berikutnya, gereja menjadi living organism yang tadi saya sudah katakan ya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah hidup kudus menjadi sebuah kerinduan dan bukan kepaksaan. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam sebuah gereja, maka kekudusan itu akan menjadi kerinduan. Saya mau hidup lebih benar. Saya mau hidup lebih sungguh lagi. Saya mau hidup lebih mengenal Tuhan dan saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang tidak karuan dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kerinduan dan bukan sebuah paksaan. Ya, saudara. Nah, itu adalah bagaimana pekerjaan gereja kumpulan orang percaya. Kami percaya bahwa Roh Kudus ketika bekerja
adalah mereka bekerja, Roh Kudus bekerja, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi dan sebagainya. Memasuki poin yang ketiga adalah mengapa di New Wine tidak berbahasa roh dalam penyembahan atau dalam ibadah. Saya akan menjawab hal ini karena ada beberapa orang yang bertanya bahwa kok di New Wine tidak berbahasa roh ya, kalau lagi nyanyi, lagi penyembahan dan bahkan waktu lagi di ibadah sekalipun. Saya berkata kita percaya karena kita adalah gereja karismatik dan kita gereja yang percaya kepada Roh Kudus, kita percaya baptisan Roh Kudus, berbahasa roh tanda awal dan sebagainya. Nah, namun bahasa roh adalah bahasa doa dan dipergunakan untuk berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Jadi itu edify atau membangun. Ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh maka dia berdoa membangun dirinya sendiri. Jadi tentunya ketika di gereja kita tidak melakukan hal tersebut. Tetapi ketika di kebaktian doa atau ketika di dalam pertemuan dengan pendoa-pendoa syafaat dalam doa, maka kita melakukannya karena memang itu adalah untuk berdoa, saudara. Lalu yang kedua, Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Lagi sekali tentang berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Jadi berdoa, karena melalui doa itu kita mengetahui apa yang kita perlukan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kembali lagi di sini adalah ketika seorang berkumpul dalam doa, maka itu menjadi kenyataan, saudara. Itu sebabnya kami tidak melakukan atau kita berbahasa roh di dalam ibadah, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak percaya, kami percaya sekali pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang keempat ada kata application, ada kata inspiration. Pekerjaan Roh Kudus to inspire, inspiration and application. New Wine International percaya bahwa Roh Kudus menginspirasi kebenaran firman Tuhan dan orang percaya mempraktekannya. Di dalam kitab Job atau Ayub pasal 32 ayat yang ke-8 mengatakan, but there is a spirit in man and the inspiration, dalam kurung the breath of the Almighty giveth them understanding. Ini King James punya terjemahannya, saudara ya. Dalam bahasa Indonesia Ayub 32 ayat 8 mengatakan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, digambarkan inspiration sebagai nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Inspiration by the Holy Spirit, the breath of the Almighty, nafas daripada yang maha kuasa, the inspiration, itu yang memberikan kepada kita pengertian. Lalu yang berikutnya adalah application. Kita percaya bahwa ketika seseorang berkhotbah di mimbar, ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, the truth, menyampaikan sebuah revelation, menyampaikan sebuah inspiration yang berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bisa di-application atau bisa is applicable atau bisa dipraktekkan, putting into practice the truth and principles taught, mempraktekkan kebenaran dan prinsip-prinsip yang telah diajarkan. Kata inspiration and application ini yang juga secara seimbang kami ajarkan di New Wine, bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan maka aplikasinya untuk keadaan kita setiap hari, bisa diaplikasikan setiap hari. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, Holy Spirit dan nubuatan. Tadi yang pertama adalah who is the Holy Spirit. Lalu yang kedua adalah the church and the Holy Spirit. Lalu yang ketiga adalah inspiration and applications, the Holy Spirit. Yang keempat, lalu yang kelima adalah Holy Spirit and prophecy atau nubuatan. Bagi kami di New Wine, nubuatan adalah untuk mengkonfirmasi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup seseorang dan bukan sebaliknya, dipimpin oleh nubuatan.
Kami banyak bertemu dengan orang-orang yang kapan ada nubuatan lagi yang menanyakan demikian. Kapan ada profetik lagi, ini lagi. Kita tidak dipimpin oleh nubuatan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang diterangi Roh Kudus itu yang kita ini. Kembali lagi kepada the Bible. Nah, ketika ada seorang nabi atau prophet yang datang untuk menubuatkan, maka yang dilakukan adalah dia mengkonfirmasi akan panggilan yang Tuhan sudah taruh kepada seseorang tersebut, maka dikonfirmasikan. Beberapa ayat yang saya ingin quote buat saudara adalah Yeremia 1 ayat yang kelima. Dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan, kata menetapkan, engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika panggilan kepada Nabi Yeremia datang, saudara, Tuhan berbicara kepada dia bahwa aku telah mengenal engkau sebelum bahkan engkau dibentuk. Sebelum kau keluar kandungan, aku sudah menguduskan engkau dan bahkan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi ini adalah untuk mengkonfirmasi. Jadi kita tidak dipimpin oleh nubuatan, saudara. Jadi kita tidak mencari profet-profet untuk menubuatkan kita. Bagaimana dengan masa depan kita, hidup kita dan sebagainya. Tidak. Kita harus, yang benar adalah kita harus mengenal Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Lalu kemudian ketika ada seorang nabi atau tidak ada orang nabi yang kebetulan Anda dinubuatkan, maka itu akan mengkonfirmasi akan apa yang Anda sudah baca melalui firman Tuhan dan Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Yesaya pasal 49 yang pertama dikatakan panggilan kepada Nabi Yesaya. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nabi Yesaya berkata, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Lagi sekali sudah ada panggilan dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14 sampai 17 mengatakan demikian. Ini dari Daud tulisannya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini dengan jelas bahwa Tuhan sudah merencanakan, bahkan dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Bahkan ketika kita belum diciptakan sekalipun. Lalu waktu dikandung, lalu Tuhan sudah menetapkan, lalu kemudian Tuhan sudah menetapkan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ajaib, saudara, amin. Ini sesuatu yang ajaib bahwa Tuhan sudah menciptakan dari kita belum ada sampai hari ini, sampai masa depan kita sudah Tuhan ciptakan. Lagi sekali saudara bahwa nubuatan tidak mengarahkan atau nubuatan tidak memimpin kita tetapi mengkonfirmasi akan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karena itu doa yang selalu kami lakukan, doa agar setiap kali anak-anak diserahkan, maka kami selalu berdoa, Tuhan kiranya Kau membangkitkan semua talenta-talenta yang sudah Kau taruh sejak anak ini dibentuk di kandungan dan bahkan sebelum dibentuk di kandungan. Agar boleh bangkit dan muncul. Jadilah anak ini pandai, jadilah anak ini mengasihi Tuhan. Jadilah anak ini menjadi peka kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri, kepada Roh Kudus dan sebagainya. Itu adalah doa kami. Dan Holy Spirit dan nubuatan. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan yang bernama Reinhard Bonnke membuat sebuah pernyataan, saudara. Dikatakan, the Holy Spirit is a healing spirit. When the Holy Spirit is present, anything is possible. Seperti kita tahu, Reinhard Bonnke adalah seorang hamba Tuhan penginjil yang puluhan tahun dia di Afrika dan dia melihat dalam pertemuan
KKR crusade-nya bisa sampai jutaan orang, saudara. Dan dia melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa nama Yesus bekerja dengan luar biasa sekali, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Yesus ditinggikan dan Roh Kudus bekerja. Ada sebuah tenaga yang luar biasa yang membebaskan orang-orang yang terikat, melepaskan orang-orang yang terbelenggu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Ketika nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diberitakan, Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan Roh Kudus. Sekali lagi, biar Roh Kudus bekerja di gerejanya. Dengan leluasa, singkapkan semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Singkapkan kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan, sehingga semua umat-Mu dan jemaat-Mu datang dan mengasihi Engkau Tuhan. Kita akan berdoa. Tapi sebelum itu saya ingin ajak kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi setiap kali ibadah-ibadah ini Tuhan. Baik ibadah-ibadah online, dimanapun semua orang mendengar, semua orang menyaksikan, menonton, apakah itu di IGTV ataupun di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja, menjamah setiap dari mereka, menyingkapkan, mengungkapkan, bahkan memulihkan hidup mereka, memberkati hidup mereka. Biarlah yang kalah diangkat menjadi pemenang, hidup yang sudah berantakan dipulihkan, dan terjadilah ini. Biarlah ketika nama Yesus tinggikan, Roh Kudus bekerja dengan kekuatan yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan, menjamah, dan menguatkan, memperindah hidup seseorang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan memasuki perjamuan kudus, kiranya Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kami, membawa kami kembali ingat bahwa kematian Yesus di kayu salib itu menjadi awal daripada perjumpaan kami dengan Kristus. Karena respons kami ingat kayu salib. Kami ingat Yesus berkorban untuk kami. Karena itu ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, dan biarlah perjamuan kudus ini dengan kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Yaitu kutuk diubah menjadi berkat. The cup of blessings menjadi betul-betul the real cup of blessings dalam hidup kami dan setiap daripada kami yang meminumnya, yang ambil bagian perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian,
setelah mempersiapkan ada biskuit dan ada jus bagi saudara yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus ini. Kalau saudara sudah siap, mari kita mengangkat perjamuan kudus ini. Roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pemulihan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yes, Lord. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini the cup of blessings? Kematian Yesus menebus dosa kita, memindahkan kita dari kerajaan yang gelap menjadi kerajaan yang terang. Di dalam Dia, ketika kita minum cawan ini, kita berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Perjamuan kudus ini kiranya memberkati kami semua. Membawa kami lebih dalam lagi cinta kami kepadamu. Membawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus hamba-Mu berdoa saat ini menjamah setiap daripada umat-Mu yang mendengar. Jamah mereka, urapi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami kesedihan-kesedihan, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Thank you, Jesus. Biarlah mereka saat ini dimanapun mereka berada, mereka menerima, membuka hati mereka dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, juga kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.